warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mari pelajaran sorob ini kita awali dengan membaca Fatihah. Setelah kita selesai membaca Fatihah, mari pelajaran sorob kita mulai, yakni bab pertama. Bab pertama itu fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi itu artinya 3, mujarrad itu sunyi dari tambahan. Dan amsilah tasrifah yang kita pelajari ini yaitu yang menyusun Syekh Ma'sum Ali, di mana Syekh Ma'sum Ali itu kakak dari Mbah Ye Adlan Ali. Mbah Ye Adlan Ali kan pendiri pondok pesantren Wali Songo. Pertama tadi fi'il sulasi mujarrad yaitu ikut wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala artinya fa'ala yaf'ulu fa'lan, bapaknya nasoro yansuru nasron, wa mansoron fahuwa nasirun, wa dzaka mansurun, unsur la tansur mansurun minsurun. Nasoro itu artinya telah menolong, ada itu telah karena itu fi'il madhi. Nanti fi'il mudhari'nya yansuru, nasoro yansuru, yansur artinya sedang atau akan menolong. Kemudian masdar hurufnya nasron artinya pertolongan, masdar mimnya wa mansuron dan pertolongan. Kemudian fahuwa nasirun adalah orang yang menolong, wa dzaka mansurun yang ditolong. Unsur fi'il amarnya, unsur artinya tolonglah. Kemudian fi'il nahinya la tansur artinya jangan kau tolong. Kemudian seterusnya mansurun artinya zaman atau waktu menolong. Kemudian minsurun alat menolong. Persamaannya kadaba yaktubu, kadaba artinya telah menulis. Kalau nanti contohnya kadaba Zaidun ad-darsa artinya saya telah menulis pada pelajaran, diartikan telah karena itu merupakan fi'il madhi. Nanti kalau pakai yaktubu Zaidun ad-darsa artinya Zaid sedang atau akan menulis pelajaran. Kalau katibun orang yang menulis pelajaran. Kemudian kalau uktub tulislah, la taktub jangan kau tulis, la taktub jangan kau tulis. Kemudian setelahnya nasoro bawahnya itu madda yang mutu madan wa mamadan fa wa madun wa dzaka mamdudun mudda mamatun mimatun. Madda artinya telah memanjangkan dan bisa dibaca dengan dilakukan juga boleh, tidak dilakukan juga boleh. Terserah ingin melakukan juga boleh, tidak dilakukan juga boleh. Kemudian bawahnya madda yaitu sona yasunu sonan wa masonan fawasoinun wa dzaka masunun sun latasun masonun bismanun. Sona artinya telah menjaga, mempersamanya. Soma telah berpuasa, soma yasumu, sona yasunu, soma yasumu. Lagi mempersamanya lagi, koma yakumu, koma artinya berdiri. Soma telah berpuasa,
sona telah menjaga, sona yasunu, kemudian soma bersamanya, soma yasumu lagi bersamanya. Contohnya koma yakumu, koma artinya telah berdiri, koma yakumu lagi bersamanya, kana yakunu, kana yakunu, sona yasunu, kemudian soma yasumu, koma yakumu. Terusnya bapaknya hoza, hoza yaghzu huswan wa maghzan fa khozin wa dzaka maghzun uhzu la taghzu maghzan mihzan. Hoza artinya telah bertempur, yaghzu akan atau sedang bertempur, sama dengan da'a yad'u, da'a yad'u, hoza yaghzu. Da'a artinya telah memanggil, yaitu sedang memanggil, hoza yaghzu, hoza telah berperang, yaghzu sedang berperang. Kemudian bawahnya hoza itu amalan, amala ya'mulu amalan, wa ma'malan fawa amilun, wa dzaka ma'mulun, umul la ta'mul, ma'malun mi'malun. Amala artinya telah berangan-angan. Sampai di sini pelajarannya anak-anak. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran minggu kemarin, yakni pelajaran syaraf. Sebelumnya karena ada beberapa kelas yang belum melanjutkan bab tentang bina, maka saya akan melanjutkan lanjutan tentang bina terlebih dahulu sebelum beranjak pada pelajaran yang selanjutnya. Bina yang ke berapa? Yang kelima ya, sekarang yang kelima. Kemarin sampai di bina lafif dan sekarang akan membahas tentang bina naqis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bina naqis. Dah ya. Bina naqis artinya adalah kurang. Biasanya kurang itu berada di akhir. Berarti huruf illatnya berada di akhir. Kan ada huruf illat yang berada di awal, ada di tengah, dan ada di akhir. Bina naqis ada dua macam, sama seperti halnya bina misal yang minggu kemarin, yaitu ada bina naqis wawi dan ada bina naqis ya'i. Kalau bina naqis wawi, huruf illatnya berupa huruf waw. Contohnya seperti sarwa. Maka sarwa, pada lafaz sarwa, huruf wawnya itu berada di akhir. Gitu. Sama halnya dengan bina naqis ya'i. Berarti yang ada di akhir huruf apa? Yaitu huruf ya. Contohnya seperti lafaz khosyiyah. Berarti huruf ya-nya itu berada di akhir kata. Begitu. Itu bina yang kelima. Kemudian bina yang keenam adalah bina mahmuz. Artinya mahmuz itu apa? Yaitu hamzah atau dihamzahi. Berarti lafaz tersebut ada hamzahnya. Nah, intinya yang jadi ancar-ancar itu mahmuz berarti semua lafaz yang ada hamzahnya. Hamzah yang sama seperti alif itu, cuma kalau hamzah itu kan dibaca. Sedangkan kalau alif biasanya tidak dibaca. Maka itu disebut dengan bina mahmuz. Semua kalimat yang ada hamzahnya disebut dengan bina mahmuz. Sebelumnya kita harus memahami dulu ada
pada lafadz fa'ala itu fa-nya disebut dengan fa fi'il, ainnya disebut dengan ain fi'il, dan lamnya disebut dengan lam fi'il. Sama, misalkan saya kasih contoh lain, doroba, maka dotnya itu disebut dengan fa fi'il, ro-nya disebut dengan ain fi'il, dan lamnya disebut dengan lam fi'il. Jadi setiap kalimat yang terdiri dari 3 huruf itu diserupakan dengan lafadz fa'ala gitu. Kemudian bina mahmus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bina mahmus fa, bina mahmus ain, dan bina mahmus lam. Bina mahmus fa itu berarti huruf hamzahnya berada pada fa fi'il atau berada di awal kata, di awal huruf. Di awal huruf. Contohnya seperti apa? Amala. Berarti amala hamzahnya ada di mana? Hamzahnya ada di awal atau berada di fa fi'il gitu. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mahmuz ain. Karena kenapa? Karena hamzahnya berada di tengah-tengah atau berada pada ain fi'il. Contohnya seperti apa? Seperti wa'ada. Nah, hamzahnya ada di mana? Ada di tengah gitu. Yang terakhir dari bagiannya bina mahmuz adalah bina mahmuz lam. Mahmuz lam itu berarti hamzahnya ada di akhir atau berada pada lam fi'il. Jadi contohnya seperti nasya'a. Pada lafadz nasya'a hamzahnya berada pada lam fi'il atau berada di akhir gitu. Sedangkan yang terakhir dari bagian-bagian bina atau bentuk susunan huruf ada yang disebut dengan bina ajwaf. Ajwaf itu bolong. Jadi kalau bolong itu ada di mana? Bolong itu ada di tengah pastinya. Karena kalau bukan di tengah namanya itu bukan bolongan gitu ya. Nah, biasanya bolong itu ada di tengah. Berarti huruf ilatnya ada di tengah. Kemarin kalau huruf ilatnya ada di depan atau ada di kepala itu disebut dengan bina misal. Kalau huruf ilatnya berada di akhir disebut dengan bina naqis atau penyakitnya ada di kaki. Sedangkan kalau bina ajwaf itu berada di tengah. Jadi kalau penyakitnya ada di tengah berarti ada di perut. Itu disebut dengan bina ajwaf. Ajwaf juga dibagi menjadi 2 bagian sama seperti misal dan naqis tadi, yaitu ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Kalau ajwaf wawi huruf ilatnya berupa waw. Contohnya seperti apa? Seperti sona. Asalnya sona adalah sowana. Jadi huruf wawunya ada di tengah gitu. Kalau bina ajwaf ya'i itu biasanya huruf ilatnya berupa ya. Contohnya seperti apa? Seperti saro. Asalnya sayaro. Huruf ya-nya berada di tengah atau huruf ilat atau penyakitnya ada di perut gitu. Jadi bisa dipahami ya sampai di sini. Jika nanti misalkan dari penjelasan saya masih ada yang belum dipahami, silahkan dicatat pertanyaannya. Nanti setelah pertemuan tatap muka bisa kita tanya jawab terhadap materi-materi yang belum bisa dipahami. Sebelum diakhiri silahkan adik-adik mentasrif terlebih dahulu ya, dari bab pertama sampai bab ketiga dengan menggunakan lagu yang sudah diajarkan kemarin. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.